Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Kenzo Floris. Kali ini kami akan membahas mengenai cara perawatan tanaman hias yang benar. Banyak sekali komentar atau pertanyaan yang masuk kepada kami, bagaimana caranya merawat tanaman hias yang benar agar menjadi tanaman hias yang rimbun, subur, tidak mudah lonyot. Nah, karena banyak penanya yang mengatakan atau yang menanyakan tanaman hias mereka, terutama aglonema, pertumbuhannya tidak subur, sering lonyot, dan bahkan mati. Nah, kali ini kami akan membahas secara gamblang cara perawatan tanaman hias yang benar agar tanaman hias kita menjadi subur dan tidak mudah lonyot. Nah, pada dasarnya, perawatan tanaman hias itu sama, baik itu tanaman hias seperti aglonema, philodendron, sirih-sirian, maupun syngonium. Nah, baik itu juga sansevieria maupun palem-palemannya, karet gebo, semuanya itu sama. Nah, pada intinya itu tergantung perawatannya. Perawatan itu cara penyiraman, pemupukan, dan pemilihan pot dan media tanam yang benar. Nah, bagaimana selengkapnya? Simak videonya ya sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu update mengenai trik dan tips seputar tanaman hias dari kami. Nah, seperti yang kami katakan di awal tadi, untuk mendapatkan tanaman hias atau menjadikan tanaman hias kita menjadi subur, tidak mudah lonyot dan rimbun, ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, di sini sudah saya tentukannya ada 5 hal utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah media tanam, penyiraman, sinar matahari, dan sirkulasi udara. Yang keempat, pemilihan pot. Yang kelima adalah pupuk. Nah, kita akan membahas dari yang pertama dulu, yaitu pemilihan media tanam. Media tanam apa yang paling cocok untuk tanaman kita? Apakah yang mentah seperti sekam mentah, apakah fermentasi, apakah yang bakar, ataukah hanya tanam murni? Nah, sebenarnya media tanam yang bagus adalah media tanam yang tidak akan busuk ya. Nah, kalau kita memilih yang mentah, pasti ini akan busuk. Nah, pasti yang mentah akan busuk. Contohnya sekam mentah, lama-lama akan busuk. Nah, kalau ini tidak saya rekomendasikan. Karena apa? Ditakutkan pada saat proses pembusukan, mikroorganisme akan mempengaruhi akarnya, akar tanaman kita, sehingga akar tanaman kita terganggu dan juga terinfeksi, bahkan bisa busuk. Nah, yang bagus adalah tanaman yang tidak busuk, contohnya fermentasi. Sekam fermentasi ini sudah proses pelapukan atau sudah busuk, maka tidak akan busuk lagi. Nah, dan juga sudah steril ya. Sekam bakar juga begitu, dia sudah menjadi arang ya, tidak akan busuk lagi dan bagus. Nah, apalagi tanah yang sangat direkomendasikan karena pada dasarnya tanah ini mengandung unsur hara yang tinggi dan mampu mengikat unsur hara lebih lama dibandingkan yang lain ini. Nah, jadi ketiga ini bisa dicampur atau ditambahi agar lebih poros dengan pasir malangnya. Nah, untuk perbandingannya banyak sekali literatur yang mengatakan 1:1, 2:1, atau 3:1. Nah, kalau teman-teman bisa mengeksplor sendiri seadanya di rumah itu apa. Kalau ini yang satu, atau ini tanahnya 2, pasir malangnya 1, silahkan dieksplor. Kalau tidak ada yang fermentasi, bisa yang bakar, tanah sama pasir malang. Tidak ada pasir malang, bisa yang fermentasi sama tanah saja boleh. Nah, untuk ukurannya atau untuk pemilihannya itu tergantung dari jenis tanaman. Kalau media tanam aglonema, kalau belum beradaptasi dengan tanah, lebih baik tanahnya dikurangi atau sedikit saja. Nah, seperti itu. Atau dijadikan ini satu-satu. Atau yang ini sekam fermentasinya 2. Nah, seperti itu pemilihan media tanam yang tepat. Karena media tanam ini juga mempengaruhi ada penyimpanan dari saat air ya, saat kita menyiram. Nah, kalau media tanam kita tidak poros, penyimpanan air kita menjadi lama, banyak air yang tergenang di dalam sehingga akan menyebabkan akar kita menjadi busuk. Nah, sekarang yang kedua itu penyiraman. Kapan waktu penyiramannya tepat?
Apakah setiap hari, 1 minggu sekali, atau bahkan lebih. Nah, penyiraman yang tepat itu disesuaikan saat media tanam mulai kering ya, mulai kering. Jangan menyiram tanaman secara berlebihan. Nah, itu akan menyebabkan akar tanaman jadi busuk karena terendam air terlalu lama. Nah, saat mulai kering, bagaimana caranya mendeteksi atau mengetahui media tanam kita sudah mulai kering? Nah, kita bisa lihat secara visual atau kita tancapkan, kita cek dengan jari kita sampai 2 ruas ini ya. Biasanya itu sudah kering, di bawahnya sudah masih lembab. Nah, itu sudah saatnya menyiram. Nah, penyiraman yang baik itu seperti apa? Penyiraman yang baik itu adalah dikocor. Dikocor. Apa itu dikocor? Jadi disiram lama sehingga banyak air yang mengocor dari bawah pot. Nah, fungsinya apa? Untuk menggantikan air yang sudah terakumulasi di dalam pot sehingga kadar asamnya sudah meningkat. Yang kadar asam itu, pH asamnya akan menyebabkan akar busuk, nanti digantikan oleh air yang baru. Nah, sehingga kadar asamnya menjadi netral lagi, seperti itu. Nah, saya hapus dulu. Nah, yang nomor 3 selanjutnya adalah penempatan pada sinar matahari dan tempat dengan sirkulasi udara yang baik. Nah, sinar matahari yang baik itu pada saat pagi hari ya, pagi hari. Nah, kadang jam 6 sudah ada yang muncul, tapi itu masih gak terlalu hangat ya. Mungkin sekitar jam 7 sampai jam 9 itu matahari yang baik. Kalau penempatan kita di teras sebelah semua ini matahari, kita di sini di teras di pagi hari jam 7 sampai jam 9. Kalau rumah kita menghadap ke barat, maka tidak akan mendapat sinar matahari dari saat pagi hari, bisa pada saat sore hari. Nah, jadi penempatannya itu bagusnya di teras, sehingga sore hari itu sekitar dari jam 3 ya sampai jam 4 lah kalau sore hari. Nah, seperti itu. Jika tidak ada sama sekali sinar matahari pagi maupun sore hari, adanya hanya pada saat siang hari, nah, maka kita membuat suatu greenhouse atau dikasih paranet ya. Paranet kalau bisa dikasih UV lagi. Sini UV, yang bawahnya paranet, atau sebaliknya tidak masalah. Ini paranetnya yang 70% atau sampai yang 85%, tergantung dari tanamannya. Kalau aglonema itu biasanya 85%, kalau tanaman lain itu ada yang 70%, bahkan kurang dari 70%. Kalau ini triksnya kalau tanaman kita tidak mendapatkan sinar matahari pagi dan sore hari, maka kita tempatkan di tempat terbuka dengan diatapi UV paranet atau paranet saja tidak masalah. Nah, kalau UV ini takutkan nanti hujan, nanti tanaman kita akan kehujanan dan kelebihan air, makanya dikasih plastik UV. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, dan ini selain sinar matahari juga sirkulasi udara yang baik. Nah, tanaman dengan sirkulasi udara yang baik tidak akan mudah busuk daunnya atau daunnya mudah terbakar. Daun terbakar itu bukan hanya karena terkena sinar matahari atau terkena panas, itu juga karena sirkulasi udara yang buruk ataupun kadang ada masalah pada akar. Nah, seperti itu. Sirkulasi udara yang baik itu akan membuat tanaman kita menjadi subur, karena tanaman kita butuh nitrogen ya, tanaman kita. Nah, terus yang keempat adalah pemilihan pot. Nah, pemilihan pot di sini, apakah kita memilih pot yang kecil, sedang, atau besar? Nah, pemilihan pot itu sangat penting, karena jika pot kita terlalu kecil, seperti ini, maka tanaman kita akan kekurangan nutrisi atau bahkan dehidrasi ya, karena di dalam sini tidak menyimpan banyak air. Nah, kalau kita lupa penyiraman penyiraman kita tidak rutin. Nah, kalau pot kita terlalu besar, apa yang terjadi? Kebalikan dari yang pot yang kecil, yaitu kita akan overnutrisi ya, overpotting atau overnutrisi, menyebabkan tanaman kita akan seperti overdosis.
Bisa-bisa akar busuk, daun menguning, dan bahkan mati. Nah, pemilihan pot yang terlalu besar juga akan penyimpanan air di sini akan terlalu lama, dan media tanam ini akan lebih lama untuk kering, sehingga memungkinkan akar tanaman itu cepat busuk ya, dan menyebabkan tanaman mati. Sementara pemilihan pot yang sesuai adalah pemilihan pot yang sesuai dengan ukuran tanaman, dengan ukuran akar. Nah, seperti itu. Jika akarnya banyak, tanamannya tinggi, pot yang besar. Jika akarnya masih sedikit dan masih kecil tanamannya, ya pot yang kecil. Karena selain mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman juga tidak ideal ya. Masa tanaman kita dengan pot besar, nah tanaman kita kecil, nah tidak ideal seperti ini. Atau sebaliknya, tanaman kita besar, potnya kecil, nah tidak ideal. Nah seperti itu. Terus yang terakhir adalah pemupukan atau pupuk. Nah, pupuk apa yang bagus untuk tanaman adalah pupuk organik atau pupuk kandang yang steril sebenarnya. Jika tidak ada, menggunakan pupuk kimia yang slow release ya. Yang pemberian pupuknya itu 6 bulan sekali saja. Nah, kalau pupuk kimia yang lain kita tidak tahu dosisnya, ditakutkan akan overdosis. Overdosis menyebabkan akar busuk dan tanaman kita mati. Yang bagus itu pupuk kandang atau pupuk slow release ya kalau tidak ada. Nah, untuk pemberiannya itu 6 bulan sekali saja. Nah, seperti itu. Nah, jika hal semua ini sudah terpenuhi, kemungkinan besar tanaman kita akan menjadi subur dan tidak mudah mati ataupun lonyot. Nah, seperti itu. Nah, demikian dari kami Kenzu Floris. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.